Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal P3K tahun 2023. Kali ini kita bahas soal wawancara lagi sebanyak 10 buah soal. Ini sudah bagian yang ke-58. Soal yang pertama, apakah Anda bersedia bekerja lembur kapan saja bila diperlukan? A. Saya mau jika lemburnya bersama teman-teman kerja. B. Tentu saja tidak, karena saya mungkin sudah membuat janji pada orang lain. C. Saya tidak mau lemburnya diumumkan secara mendadak. D. Saya siap bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakannya, karena sesuai dengan keahlian saya. Kita lihat poinnya masing-masing. Yang A itu 2, mau lembur kalau bersama teman-teman kerja. Yang B, tentu saja tidak, karena saya mungkin sudah membuat janji dengan orang lain. Ini poinnya 3. Kalau yang C, saya tidak mau lemburnya diumumkan secara mendadak. Yang D, ini yang poinnya 4. Saya siap bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakan karena sesuai dengan keahlian saya. Soal kedua, dalam lingkungan kerja seperti apa Anda merasa nyaman? A. Memiliki banyak teman. B. Ada ruang untuk menyampaikan ide dan gagasan. C. Pekerjaan yang hanya sedikit. D. Ruang kerja yang bersih dan tenang. Kita lihat yang A, ini poinnya 2. Yang B ini yang poinnya maksimal. Yang C poinnya 1. Yang D itu poinnya 3. Jadi yang dituntut di sini yaitu kita memilih pekerjaan yang membuat nyaman itu karena ada ruangan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Soal ketiga, apakah Anda dapat bekerja di bawah tekanan? A. Tidak masalah jika tekanan tersebut untuk seluruh anggota tim. B. Tidak, saya akan segera mencari pekerjaan lain. C. Saya akan berusaha bertahan sampai batasan tertentu. D. Jika tertekannya hanya sedikit, maka tidak apa-apa. Kita lihat yang A poinnya 3, yang B 1, yang C ini yang 4. Saya akan berusaha bertahan sampai batasan tertentu. Artinya, kita siap bekerja di bawah tekanan. Yang D, ini poinnya 2. Soal keempat, apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K? A. ASN memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. B. ASN yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi. C. ASN yang dapat mengkoordinir sesama P3K untuk bekerja maksimal. D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kemampuan teknis, dan kompetensi sosiokultural. Kita lihat yang A, poinnya 2, yang B itu yang 3, yang C itu poinnya 1, yang D yang poinnya tinggi. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural. Soal kelima, apakah yang Anda lakukan jika menghadapi hambatan dalam mengerjakan pekerjaan nantinya setelah lulus P3K? A. Mencari data pendukung yang berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan sejawat lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan pada rekan sejawat yang lain. Kita lihat yang A itu poinnya 4. Kita cari data pendukung yang berkaitan dengan tugas, hingga tugas itu selesai. Yang B poinnya 3, yang C 2, yang D 1. Soal ke-6, apabila atasan Anda melakukan kecurangan, apa yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan pada unit kepatuhan kantor. B. Tidak masalah jika hasilnya dibagi bersama. C. Biarkan saja dan pura-pura tidak tahu. D. Menasihati atasan dengan nilai yang saya pahami. Kita lihat, yang A itu poinnya 3, yang B itu 1, yang C itu 2, dan yang paling tinggi itu 4. Jadi sebelum kita laporkan kepada unit kepatuhan atau pada atasan yang lebih tinggi, yaitu kita nasihati terlebih dahulu atasan dengan nilai-nilai yang kita pahami. Soal ke-7, kehidupan seperti apa yang Anda inginkan? A. Bisa menjalani hidup tanpa perlu bekerja. B. Menjadi ahli pada satu bidang tertentu. C. Mempunyai keluarga yang hidup bahagia. D. Mempunyai kekayaan yang tiada habisnya. Kita lihat yang A ini, poinnya 1, yang B itu 3, yang C 4, dan yang D 2. Jadi kehidupan yang kita inginkan gitu adalah
mempunyai keluarga yang hidup bahagia. Soal ke-8, menurut Anda, apa itu kegagalan? A. Sesuatu yang layak itu tak pernah tercapai tanpa risiko gagal. B. Gagal itu tidaklah sama dengan menjadi pecundang. C. Setiap kegagalan pasti disertai dengan peluang-peluang akan sesuatu yang lebih besar. D. Kegagalan adalah hal yang wajar. Kita lihat, yang A itu poinnya 3, yang B 1. Nah, yang poinnya tinggi itu adalah yang C. Di sini nampak optimisme ketika menghadapi kegagalan, bahwa di balik kegagalan pasti ada peluang-peluang yang lebih besar. Yang D ini poinnya 2. Soal ke-9, apakah Anda pernah merasa gagal? A. Saya gagal setiap kali saya tidak menguasai hal yang saya kerjakan. B. Dalam ujian ini saya merasa akan gagal karena peserta lainnya terlihat hebat. C. Pernah, namun saya belajar dari kesalahan yang saya buat lalu mencoba kembali. D. Saya merasa gagal setiap hari karena belum bisa mempunyai pekerjaan yang tetap. Kita lihat yang A itu poinnya 3, yang B 1, yang C pernah, namun saya belajar dari kesalahan yang saya buat lalu mencoba kembali. Jadi nampak di sini optimisnya setelah menghadapi kegagalan. Yang D poinnya 2. Soal ke-10, apabila Anda marah dan kecewa, apa yang Anda lakukan? A. Mencari makanan yang enak dan menenangkan diri. B. Melampiaskan kemarahan pada keluarga di rumah. C. Menenangkan diri dan mulai mencari solusi. D. Mencari sumber masalah dan memarahinya. Kita lihat yang A itu poinnya 3, yang B 1, yang C 4. Jadi kalau menghadapi marah dan kecewa itu tenangkan diri, lalu cari solusi. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Dan ini masih ada tawaran bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki file PDF dari soal SJT dari part 1 sampai 50. Hanya dengan 20K saja bisa menghubungi nomor WA yang tertera. Saya tetap doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.